bisa membalas kesetiaanmu, sungguh dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami olehku, sungguh kami tinggikan Kau, oh Jesus. Kami sembah Kau Tuhan atas pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh indah. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam ibadah yang khusus. Pagi hari ini kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus. Jadi kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari sebelum pembacaan firman Allah kita atau ibadah kita tunduk dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang dan kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, lebih-lebih kami mau menerima firman-Mu dan perjamuan kudus. Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang mendengarnya. Berkati Tuhan dengan kasih kuasa-Mu dan pengurapan Roh Kudus-Mu tinggal di atas hamba-Mu dan tinggal kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dan pembacaan
terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, kita pembacaan dari 1 sampai ke 5. Kita temukan satu perkataan, berfirmanlah Allah. Nanti kita juga dapati di dalam ayat ke-26 yang mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan seterusnya. Kita temukan di sana kata kita. Dalam bahasa Indonesia, ini bukan tunggal. Jadi ada pribadi lebih dari satu. Dan disinilah kita mendapatkan Tritunggal Allah. Di dalam Alkitab bahasa lain dituliskan antara God dan Elohim. Di sana ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 3 dalam 1. Dia Maha Esa, pencipta yang maha kuasa, pencipta yang maha sempurna. Dan selanjutnya saudara bisa selidiki banyak kata-kata kebesaran Allah di sana. Kita juga temukan satu perkataan Yehovah Jireh. Dia yang menyediakan dan mencukupi. Dan dia yang patut untuk menerima sembah kita dan pujian kita. Dia yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang sebagai batas waktu bagi setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Dia adalah Ehya. Aku ada, ya aku ada. Dan dia ada tanpa harus dibatasi dengan tempat, dibatasi dengan waktu, dan tidak memerlukan sarana untuk menyatakan kehadirannya. Dan Yahweh yang maha tinggi, Elyon, dan dia adalah El Shaddai yang maha kuasa, telah menjadikan satu bangsa untuk diberkati dan untuk memberkati. Kita bisa dapatkan itu di dalam pasal 12. Berfirman Allah kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Puji Tuhan, saudara. Ada satu bangsa yang di dalam Alkitab dituliskan Ibrani, satu bangsa Ibrani yang menjadi bangsa pilihan dari Tuhan sendiri untuk memberkati, maka menjadi bangsa yang besar dan untuk memberkati bangsa-bangsa. Abraham dengan anak cucunya, baik Ishak, Yakub, hidup di tanah Mesir dan bertambah-tambah. Nah, anak cucu Abraham ini selesai tugas daripada Yusuf, anak dari Yakub, bertambah-tambah banyak. Dan dalam perjalanan hidupnya bangsa Israel ini, banyak yang harus dia pelajari. Banyak yang harus dia alami. Banyak yang juga harus ditaati. Ini satu proses untuk menjadikan bangsa itu dapat memuliakan Yahweh, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha pengasih, dan Tuhan yang maha penyayang, yang telah berjanji untuk memberkati keturunan Abraham ini. Generasi demi generasi berlanjut.
penguasa di Mesir pun berganti. Dan yang tidak lagi mengenal, bahkan mengingat jasa daripada Yusuf, cucu daripada Abraham, yang pernah membangun berjasa untuk negeri Mesir. Keluaran pasal 1 ayat 7 dan seterusnya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja ini kepada rakyatnya, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih banyak jumlahnya daripada kita. Ayat 10 kita perhatikan. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Ayat 13 katakan, lalu dengan kejam orang Mesir itu memaksa orang Israel bekerja. Apa yang dibuat oleh anak cucu Abraham, Ishak dan Yakub di tanah Mesir tidak ada artinya. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini, satu kali itu pun tidak berarti kalau dibandingkan dengan harta. Di dalam kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Roh Kudusnya yang diberikan kepada kita untuk mendampingi kita, untuk menuntun kita, untuk mengajar kita, untuk memperbaiki segala kekurangan kesalahan kita. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam pasal 3, saudara, inilah yang terjadi. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka dan yang disebarkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah menuntun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara sekalian, dikatakan Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan untuk melepaskan bangsa Israel yang sedang ditindas. Untuk apa mereka dituntun bawa keluar? Kalau kita membacanya di dalam ayat ke-12. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Saudara, tujuan Tuhan untuk melepaskan, membebaskan bangsa Israel dari tindasan Mesir dan Firaun adalah untuk memuji Dia, adalah untuk berbuat bakti, beribadah kepada Allah pencipta itu. Tuhan Allah mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari kekejaman Firaun di tanah Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Dengan tangan yang kuat, dengan campur tangan Tuhan, membebaskan Israel dari kekejaman Firaun. Saudara, ini kita bisa memberi pengertian atau mengambil satu pengertian bahwa Mesir atau dunia ini, Firaun dengan penguasanya yang begitu rupa menindas umat manusia dan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Di dalam Musa memimpin bangsa itu Israel keluar dari tanah Mesir tidak mudah. Seperti ada satu siswi bertanya kepada saya, Pak Yosef, kok papa saya yang juga ikut
gereja, tapi juga masih tetap mereka, papa saya itu masih melakukan pemujaan seperti yang dahulu kala. Dia ke gereja juga, tetapi dia melakukan ibadah dengan penyembahan ilah lain. Saudara, jangan heran. Ini ikatannya bahwa si iblis tidak akan mudah untuk melepaskan. Karena itu menjadi temannya, pengikutnya. Sama juga seperti Firaun yang kita baca dalam kitab Keluaran. Tulah demi tulah. Dari tulah yang pertama, air menjadi darah, ada nyamuk, ada lalat, dan seterusnya, saudara. Sampai tulah yang ke-9 sudah ditunjukkan oleh Musa menjadi petaka atas negeri Mesir ini. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat Firaun mengizinkan umatku pergi, berikanlah kesempatan, biarkanlah umatku itu pergi untuk beribadah. Nah, setelah sampai kepada tulah yang ke-10, saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 12 itu, kita memperhatikan satu kebenaran firman Allah yang Tuhan katakan, inilah yang harus menjadi ketetapan bagi kamu turun-temurun. Malam itu, malam terakhir untuk bangsa Israel sebelum keluar dari oleh pimpinan Nabi Musa, mereka harus mempersembahkan korban domba yang sudah disimpan 4 hari. Dan mengambil darahnya untuk dibubuhkan, dilaburkan di ambang pintu rumah. Dengan satu peringatan, barang siapa tidak mematuhinya, maka akan ada korban anak sulung dalam rumah itu. Ini yang Tuhan firmankan untuk disampaikan selanjutnya kepada anak cucu Israel, seterusnya dan seterusnya. Itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari itu turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Kalau kita perhatikan beberapa ayat, saudara, sebelum Israel keluar dari tanah Mesir, malam terakhirnya itu, sebelum mereka keluar, mereka harus mengadakan satu ibadah yang Tuhan sudah tetapkan. Ayat ke-5 katakan begini, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur 7 tahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan bubuhkanlah pada kedua tiang pintu dan pada ambang atasnya. Pada rumah-rumah itu, di mana rumah orang yang memakannya. Pada malam sebelum Eksodus, kita perhatikan, saudara. Berfirmanlah Tuhan yang menciptakan. Dia pencipta yang maha sempurna. Dia pencipta yang maha tinggi. Dan dia memberikan ketetapan. Kita tadi baca bahwa haruslah engkau jadikan ini sebagai satu ketetapan untuk selama-lamanya. Turun-temurun. Sudah masuk dalam gereja perjanjian baru. Dan gereja pun sampai kini turut memelihara ketetapan itu. Sebab itu adalah firman Allah. Firman yang menjadikan langit dan bumi. Seperti kita baca di dalam Kejadian pasal 1. Dia maha besar. Dia maha sempurna. Dia maha pencipta. Dan memberikan firman sebagai satu ketetapan. Kita bisa baca seperti tadi. Sampai sekarang gereja turut memelihara ketetapan ini melalui sakramen perjamuan kudus. Roti berbicara tentang tubuh Kristus dan anggur berbicara tentang darah Kristus. Yesus Kristus telah disalib sebagai korban. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus telah melakukannya di dalam perjanjian baru
Di dalam perjanjian lama kita lihat sebelum Exodus bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, di sini dalam perjanjian baru kita melihat Nabi Yohanes sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk memperkenalkan, untuk memberitakan, untuk menyampaikannya kepada saudara dan saya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan sampai sekarang gereja melakukannya. Namun saudara, kita geser sedikit. Chip, satu alat yang tidak tahu bagaimana jadinya dibuat oleh apa. Awalnya adalah untuk ditaruhkan kepada hewan-hewan peliharaan kesayangan. Sewaktu hewan-hewan hilang ini, maka pemilik itu mencarinya. Dengan chip itu mereka dapatkan dengan mudah. Berkembang, ditaruhkan di dalam kendaraan. Apabila kendaraan itu hilang, apa kendaraan itu dicuri, dan dapat ditelusuri dengan chip itu dengan mudah. Hampir semuanya meninggalkan handphone yang lama dan sekarang memakai handphone yang di dalamnya pun dapat memberikan satu signal untuk dilacak di mana handphone itu berada. Terakhir, Menkes USA, Menteri Kesehatan Amerika, mengesahkan penggunaan chip ini di dalam prioritas kesehatan. Ini memang sudah lama, awalnya oleh Presiden Barack Obama. Tapi dengan virus yang terjadi hari-hari ini, maka Menteri Kesehatan Amerika mensahkan pemakaian chip yang ada di tangan atau di bahi. Semuanya tidak bisa menolak. Dari mempermudah mencari hewan yang hilang, mempermudah mencari kendaraan yang hilang, sampai kita tidak sadari handphone yang kita pakai pun di dalamnya ada satu alat seperti itu untuk dapat melacak di mana kita berada. Tidak ada kekurangan, tidak ada yang keberatan. Bahkan sampai kepada yang terakhir, pengesahan oleh Menteri Kesehatan Amerika untuk kesehatan. Untuk mempermudah di dalam pelayanan, tidak ada yang menolaknya. Hampir semua setuju. Tapi saudara, kalau kita telusuri dan merenung, bukankah ini menjadi satu, katakanlah sebagai jebakan yang menggiring kita semuanya. Membawa kitanya dari awal begitu rupa untuk binatang, untuk kendaraan, dan seterusnya sampai HP yang tanpa kita sadari sudah ada chip untuk ditelusuri dan Menteri Kesehatan untuk prioritas kesehatan. Semuanya tidak ada yang menolak. Sebab kelihatannya oke-oke saja. Tetapi kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu, saudara, bukankah itu mengarah kepada dia si penguasa terakhir yang akan memberikan kesempatan. Kalau tidak ada, tidak boleh berjual beli. Nah, untuk kebutuhan kehidupan makanan, apa salahnya? Untuk memudahkan pembayaran, bagaimana kita bisa menolak? Mari saudara, sebentar saudara bisa merenung apa arti daripada panjangan semuanya yang terjadi itu. Dan sebentar kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus itu. Ingat, firman Tuhan yang menetapkan. Dan firman Tuhan itu membawa dan memberi kepada kita keselamatan untuk umat-umatnya. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, kita sejenak merenung. Apa arti Allah berfirman, maka jadilah terang dalam penciptaan. Dan selanjutnya di dalam kitab Keluaran, menuliskannya kepada kita. Berfirman Allah, biarlah semuanya ini menjadi satu ketetapan untuk anak cucunya turun-temurun. Dan kita gereja di perjanjian baru. Kita boleh menerima satu sakramen. Yohanes Pembaptis katakan,
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Kita renungkan bagaimana Yesus tergantung di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecahkan, darahnya tercurah untuk menghapus salah dan dosa kita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengingat akan pengorbanan-Mu. Dan kami sebagai umat-Mu melakukan apa yang Tuhan firmankan yang menjadi ketetapan untuk keselamatan. Sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Engkau memberikan satu petunjuk buat kami untuk terlepas daripada tulah ke-10, yaitu kemurkaan Allah, kematian yang melanda kepada setiap orang yang tidak melaburkan darah itu di atas pintu mereka. Tuhan Yesus, kami umat gereja perjanjian baru, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini kembali menerima perjamuan kudus-Mu. Ada tubuh yang terpecah-pecahkan, ada darah yang tercurah oleh karena kasih-Mu kepada kami. Mari Tuhan, di tempat kami masing-masing, biar akhirnya Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan meteraikanlah ya Allah Tuhan kami. Meterai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk memberkati roti dan cawan anggur ini. Yang sebentar kami makan dan minum. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu mentaati firman yang Tuhan telah tetapkan. Dan kami terima dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat roti ini. Namun sebelum saudara makan dan kita makan bersama, mari saya bacakan kebenaran firman Allah. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita ambil cawan anggur itu, mari kita angkat bersama-sama dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kasih Tuhan, mari sebelum kita makan, dengarkan kebenaran firman Allah kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, berdoa masing-masing di tempat saudara. Naikkan syukurmu. Ucapkan terima kasihmu dari dasar hati. Bangsa Israel tertindas di tanah Mesir oleh Raja Firaun yang menentang kebenaran firman Allah, yang menginginkan supaya umatnya pergi dan beribadah kepada Tuhan. Bukankah tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang? Kita lihat wabah virus COVID-19 ini membuat kita harus terpecah di dalam ibadah kita. Namun tidak mengurangi makna kebenaran firman Allah. Kita imani itu bahwa pengampunan, bahwa perlindungan, penjagaan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita baca di dalam Mazmur pasal 91 akan menjadi benteng kehidupan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bangsa Israel luput daripada ulah yang memberikan kebinasaan kepada setiap rumah tangga yang di depan pintunya tidak ada laporan darah anak domba. Tuhan, kami tertunduk karena kami telah mendapatkan anugerah dari Engkau, dapat makan roti, dapat minum cawan anggur ini. Ada satu perjanjian baru daripada Tuhan sendiri. Karena Taurat yang dibawa oleh Musa. Tetapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus kami dapati. Terima kasih Tuhan. Perlindungan Tuhan atas kami. Penjagaan Tuhan atas kami. Bahkan kepada seluruh keluarga kami. Yang jauh, yang dekat, kami berdoa Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu terjadi bagi kami, bagi keluarga kami yang jauh, bagi anak-anak kami yang jauh. Bahkan yang sakit pun Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Bahkan yang sudah lama tidak beribadah, undur di hadapan-Mu, Tuhan ampunilah segala kebodohan, keteledoran kami. Melalui kesempatan pagi ini Tuhan, kembali kami melakukan firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketetapan-Mu adalah firman-Mu yang memberikan perlindungan, kedamaian, dan keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tundukkan kepala dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.